Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan di podcast Becak. Nah, hari ini saya ditemani oleh ibu-ibu yang luar biasa. Siapa dia? Ibu Andi Nurul Surtiani SE dan Ibu Dr. Kasmawati Zainuddin SPD MPD. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali saya ucapkan terima kasih datang di podcast Becak. Terima kasih kembali. Iya, tentunya hari ini kita bisa berbagi apa yang kita harus bagi kepada teman-teman di luar sana. Iya, bagaimana ketika kita lihat di luar sana banyak generasi-generasi muda kita yang notabene-nya perempuan, ya, yang tinggal di rumah, tidak lagi melihat bagaimana ke depannya, dan mungkin tepatnya bagaimana pandangan ibu, ya, pandangan ibu tentang generasi muda, khususnya perempuan. Sekalipun hari ini kita sudah lewat di tanggal 21 April ya, hari Kartini. Nah, ini yang kita harus kita mau dengar, kita mau berbagi bagaimana pandangan Ibu Dokter dan Ibu Andi. Siapa dulu ya? Silakan. Ibu Dokter dulu. Oh gitu ya. Ya intinya kan begini, di awalnya saya saya perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Saya Dr. Kasmawati Zainuddin MPD. Saya tinggal di Bulukumpa, di Desa Bulu-Bulu. Alhamdulillah jaraknya lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Dan aman perjalanan. Dan aman, alhamdulillah aman. Keseharian saya adalah guru yang kemudian diberikan tugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 17 Bulukumba. Ya, jadi sebelumnya sih panjang perjalanannya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya, saya kira seperti itulah ASN, dan disitulah kita mengembangkan diri. Ya, nah berbicara tentang Kartini tadi disampaikan. Kartini itu adalah sebuah simbol menurut saya, walaupun sebenarnya itu memang betul-betul ada. Tetapi sekarang itu kita lebih menyimbolkan Kartini itu sebagai perempuan tangguh, perempuan mandiri, perempuan yang selalu mengupdate, selalu mau belajar, dan selalu melihat bagaimana perkembangan ke depan, bagaimana generasi-generasi kita ke depan, dan bagaimana kita sendiri mengupdate ilmu kita. Saya kira seperti itu. Nah, kalau Bu Andi gimana? Iya, saya perkenalkan diri juga ya. Biar kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jangan sayang terus perkenalkan diri ya. Iya betul. Jadi saya tadi sudah disebutkan Andi Nurul Surtiani SE. Saya seorang karyawati swasta. Kebetulan saat ini saya dipercayakan untuk memimpin sebagai kepala cabang dari PT Vidak Inovasi Teknologi yang sekarang baru buka di Sulawesi Selatan, dan kantor cabangnya ada di Kabupaten Bulukumba. Selain dari itu, saya juga adalah seorang ketua organisasi. Pak Irfan mungkin pernah dengar Sri Kandi Pemuda Pancasila. Nah itu benar. Saya dipercayakan juga alhamdulillah sebagai ketua. Sudah berjalan dari sejak tahun 2014 sampai sekarang. Jadi tidak salah kami mengundang ibu-ibu yang luar biasa. Beliau bos saya. Kebetulan Ibu Dokter ini wakil ketua saya di seperti itu, ternyata satu organisasi. Betul. Jadi saya di Sri Kandi itu sudah berkiprah 3 kali muscap kalau nggak salah. 3 kali muscap, nggak ada yang mau gantikan sih. Jadi saya terus duduk, sebenarnya sudah mau saya pindahkan ke beliau, tapi beliau belum bersedia, katanya ibu masih bisa lah. Jadi belum jadi lagi. Jadi sekarang kesibukan saya itu sebagai pimpinan cabang dari PT Vidak Inovasi dengan sebuah produk namanya Dumi Sahabat ASN. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, di situ kaitannya dengan sebagai Kartini sebagai seorang Kartini masa kini. Saya berpendapat
apa yang digaungkan oleh Ibu kita Kartini di zaman dulu, di zaman sekarang itu mestinya bisa kita sikapi dengan menyelaraskan dengan era masa kini. Iya, jadi tidak ada lagi, saya tidak sependapat kalau ada anak perempuan yang pikirannya hanya sekolah sampai SMA sudah itu minta nikah. Iya. Kemarin saya baru baca Bapak Wakil Presiden ada mengatakan jangan menunda nikah katanya kan. Tapi kalau saya oke lah jangan menunda nikah, tapi jangan juga lewat juga ya. Jangan lewat. Dan jangan sampai melupakan untuk meraih ilmu, mencari ilmu gitu, dan mengembangkan potensi diri ya Bu Dokter ya. Jadi Kartini itu di zaman sekarang yang harus punya potensi lah. Harus punya potensi, tidak boleh hanya berdiam diri di rumah menunggu datangnya jodoh atau menunggu uluran tangan orang tua terus menerus, tidak seperti itu lagi. Oke. Luar biasa sekali Bu Andi, Bu Dokter. Nah tentu teman-teman di luar sana mau mengetahui bagaimana sih prosesnya Ibu Dr. Kasmawati sampai ada di titik sekarang, begitu juga Ibu Andi. Nah ini harus mungkin teman-teman di luar sana bahwa ternyata proses itu ketika kita lewati akan indah pada maksudnya. Betul. Oh iya, saya prinsipnya begini, kita easy going saja. Iya. Ya saya juga tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya bisa berada di titik ini. Ya walaupun sebenarnya saya dianggap berhasil juga tidak, tetapi setidaknya dengan mengembangkan diri seperti itu adalah motivasi buat generasi muda, khususnya anak-anak saya. Ya karena saya ini Pak Irfan, saya adalah ibu dari 3 orang anak, ya 2 perempuan 1 laki-laki. Ya dan sebagai ibu dan sebagai seorang istri, ya disitulah sebenarnya bagaimana seninya mengolah semuanya. Iya, jadi awalnya kan di awal itu memang karena saya terlahir dari rahim seorang guru. Ibu saya guru, bapak saya kepala desa saat itu. Ya, dan saya memang selalu belajar dari beliau. Dan akhirnya saya memilih untuk sekolah pada pendidikan guru. Kenapa? Karena saya melihatnya bahwa ketika guru itu mendidik itu mungkin agak karena dipelajari ya, jadi mungkin agak berbeda menurut saya saat itu. Oh ya, saya mau jadi guru, anak-anak saya juga nanti saya harus didik seperti bagaimana ibu saya mendidik saya gitu. Ya walaupun sekarang saya sadar bahwa ternyata mendidik itu tidak semudah yang kita lihat. Nah, akhirnya saya masuk di IKIP Ujung Pandang saat itu, belum UNM belum. Ya saya masuk di IKIP karena saya backgroundnya ISMIA, Sekolah Menengah Ekonomi. Kita se-alumni. Ya. Cuman saya agak muda. Dan terbalik. Ya jadi saya karena backgroundnya ekonomi, saya ambil ekonomi juga. Pendidikan ekonomi S1, kemudian setelah itu saya lanjut S2 dengan manajemen pendidikan. Setelah itu 2008 saya selesai, 2011 itu saya diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Iya, diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2011. Kemudian 2014 saya lanjut sekolah lagi. Ya, ambil 2006 saya lanjut S2, selesai 2008. Kemudian rajin sekolah. Iya, kemudian 2014 lanjut S3, selesai 2018 awal. Ya, jadi pas selesai di target saya. Nah, kenapa bisa saya meraih itu? Yang pertama, saat itu saya mengatakan, banyak yang bertanya, kenapa sih kita kan guru? Guru itu ya S2 lah sudah cukup. Ya, saya katakan justru karena saya guru, saya mau belajar. Ya, saya mau belajar bagaimana mengembangkan ilmu saya. Dan saat itu memang saya pikir yang pertama adalah bukan menjadi apa-apa. Iya, tetapi setidaknya ini motivasi buat anak-anak saya, buat keluarga saya, bahwa ternyata pendidikan itu sangat dibutuhkan, apalagi di era seperti ini. Jadi saya sekolah terus tanpa bekal apa-apa, Pak Irfan. Saya sering mengatakan ke anak-anak bahwa kita itu sekolah jangan melihat kita mampu, kita kaya. Ketika kita ada niat untuk sekolah, insya Allah kita akan sekolah. Semua pasti ada jalan. Dan saya teringat sekali
saat saya mau lanjut S2, saya masih guru. Iya. Saat itu baru juga terangkat jadi guru, diangkat ASN. Saya menghadap minta izin ke Pak Bupati almarhum Sukri di prodi pertamanya. Saya katakan, "Puang, izin saya mau lanjut kuliah." Terus kendalanya apa? Saya tidak punya biaya. Saya katakan begitu, saya tidak punya biaya. Beliau mengatakan tidak ada orang yang bangkrut karena pendidikan. Itu yang saya selalu ingat. Tidak ada orang yang bangkrut karena pendidikan. Akhirnya karena motivasi itu saya jalan terus, dan alhamdulillah dapat beasiswa saat itu dari Pemda. Dari Pemda. Dan saya kira itu salah satu jalan, Pak Irfan. Nah, lanjut S3 lagi itu kan ya notabene biayanya tidak sedikit. Tapi alhamdulillah dijalani dengan motivasi dari keluarga, khususnya suami dan anak. Alhamdulillah memberikan motivasi yang luar biasa ke saya. Tidak pernah mengeluh tentang apapun di kehidupan sekolah saya. Dan saya juga harus tahu diri, ketika suami dan keluarga tidak pernah mengeluh, berarti saya harus selalu jalan pada koridor-koridor yang telah ditentukan. Tapi setelah mendengar penjelasannya Bu Dokter ini, tentu selain tadi dijelaskan bahwa beasiswa, terus ada dukungan dari pemerintah, keluarga tentunya, suami dalam hal ini, ada nggak dorongan yang lain, motivasi yang lain, kok sampai ini Ibu Kasmawati kok tidak berhentinya menuntut ilmu? Sekolah terus ya. Nah, seperti itu. Rajin sekolah. Iya, rajin sekolah, dan saya memang suka sekolah. Di mana-mana sampai hari ini pun kembalikan di sekolah. Iya, hanya dikembalikan di sekolah. Sampai hari ini pun ketika ada yang menawarkan untuk sekolah, minimal pendidikan, pelatihan dan sebagainya, saya selalu saya ikut. Ya, kenapa? Karena update ilmu itu. Update ilmu itu, dan sekali lagi motivasinya adalah biarlah saya jadi motivator buat keluarga saya. Jadi, tapi itu dari dalam, Pak Irfan. Setiap kali saya melihat anak usia sekolah pada jam sekolah, itu saya tanya, "Enggak sekolah ya?" Ya mungkin karena nurani saya yang memang menginginkan anak-anak semua sekolah. Nah, tetapi anak-anak saya tidak pernah paksakan bahwa dia harus seperti saya atau dia harus mengikuti jurusan yang saya mau. Tidak, saya memberikan peluang kepada mereka. Silakan memilih jurusan apa yang kalian suka. Kalau memang itu menurut kamu yang bisa memicu semangat untuk sekolah, silahkan. Karena yang saya pelajari adalah bahwa setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda. Benar sekali. Iya, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang malas belajar. Iya, makanya saya belajar terus, biar tidak dianggap bahwa bodoh ini kan seperti itu ya. Nah, itu pandangannya seorang dokter Kasmawati. Tapi tentunya pandangan Ibu Andi juga beda kan, seperti itu. Nah, pandangan dan bagaimana prosesnya seorang pendidik, bukan berarti Bu Andi bukan pendidik, karena perempuan kita tahu adalah guru setidaknya adalah guru utama dalam keluarga kan, seperti itu. Oke, tadi Ibu Dokter sudah sampaikan bahwa bagaimana prosesnya yang bisa dibagikan. Itu Bu Andi juga punya proses tersendiri. Kalau saya katakan bahwa Bu Andi tentunya bisa juga menjelaskan bagaimana prosesnya sampai menjadi pimpinan di satu perusahaan. Kalau tadi Bu Dokter juga menjelaskan sampai dia ada di titik diberi kepercayaan memimpin suatu sekolah. Dan bagaimana tentang Bu Andi? Iya, sama ya, namanya proses. Dari awal saya juga tidak pernah mengira akan berada di titik ini ya. Iya. Karena ya sebelumnya dulu saya adalah seorang ibu rumah tangga tok. Tidak berkiprah di pekerjaan, tidak di organisasi. Tapi setelah saya mikirnya seperti ini. Ketika saya bergabung di organisasi Serikandi Pemuda Pancasila, disitulah mulai terbuka jalan untuk saya. Walaupun sebelum itu saya memang adalah seorang pekerja ya, katakanlah seorang pekerja, karena saya tidak pernah mengenyam yang namanya jadi pegawai negeri, bukan jadi pegawai negeri, tapi saya selalu ada di pekerjaan swasta gitu, di sektor swasta lah. Nah, ketika sebelum saya ada di posisi sekarang, sebelumnya saya ada di perusahaan lain, di perusahaan
sebelumnya ini saya juga pimpinan cabang juga. Pimpinan cabang Iya, juga. pimpinan cabang juga. Dan itu kebetulan perusahaan yang sebelumnya adalah perusahaan asing dari luar, kantor pusatnya di Thailand waktu itu, buka di Sulawesi Selatan, langsung menyasar Bulukumba juga. Kebetulan saat itu suami saya lagi tugas sebagai camat Bulukumba waktu itu ya. Dan memang sasarannya di Kabupaten Bulukumba, masuk Di kecamatan itu. di Kecamatan Bulukumba. Terus saya diajak, saya sebenarnya cuma nganterin bos-bosnya ini buat ketemu audiens dengan pemerintah setempat. Tapi tiba-tiba diajak saja, ibu nggak mau bergabung gitu. Mau lah, masa nggak mau gitu kan. Saya pengen mau menolak pekerjaan kan. Ya udah, singkat cerita saya bergabung lah di situ. Langsung awalnya dikasih posisi yang bawah dulu, terus hanya berjalan 2 bulan langsung dikasih posisi pimpinan. Jadi saya pegang itu ada 5 tahunan kalau nggak salah, 5 tahunan. Terus perusahaan kita ada terjadi sesuatu di kantor pusat, tutup. Saya break selama 6 bulan. Lalu kemudian di bulan ke-7 tiba-tiba udah bertelepon lagi. Rupanya nih mantan atasan saya yang di perusahaan sebelumnya gitu. Beralih juga? Iya, beralih juga di perusahaan yang ini, yang baru. Ibu masih mau kerja nggak? Pagi-pagi saya masih ingat sekali Pak Irfan bangun tidur hari Jumat, tiba-tiba dapat telepon, pagi Bu, Ibu masih belum kerja? Belum Pak, kenapa? Mau kerja lagi nggak? Ya mau lah, masa nggak mau? Gitu kan. Jadi singkat cerita dikasih lagi, saya langsung di pimpinan cabang. Pimpinan cabang luar biasa ya. Langsung pimpinan. Ini perusahaan dari Jakarta juga Pak Irfan. Jadi pasarnya sama dengan yang produknya sama dengan yang perusahaan sebelumnya, tapi pasarnya beda. Iya. Kalau yang sebelumnya saya menyasar pelaku UMKM. Jadi dia mikro ya. Dia pemberian pinjaman untuk pegiat yang mikro, pelaku ekonomi yang mikro. Nah sekarang yang saya pegang ini produknya sama, pinjaman juga, tapi pasarnya khusus untuk ASN. Oh gitu. Iya, ASN dan guru bersertifikasi. Seperti ini sudah luar biasa ini. Jadi Pak Irfan guru, dokter guru bisa sama. Iya, jadi kalian saja kalau gitu. Saya boleh langsung prospekkan nggak sih? Ya, tapi mendengar proses itu tentu tidak langsung ke sana. Ada hal-hal mungkin yang dilihat, ya kan? Ada hal-hal yang dilihat oleh atasan sebelumnya. Kalau saya dengar sih karena ibu-ibu yang hebat ini adalah selain pendidik, juga saya katakan mungkin organisator ya. Nah, seperti itu. Dan mungkin dasar itu juga sampai ibu dikasih kepercayaan gitu. Iya, seperti itu mungkin ya. Mungkin seperti itu ya. Ini sebenarnya kita sama-sama dari ekonomi ya. Saya sarjana ekonomi, kita juga sarjana ekonomi awalnya. Pak Irfan juga sarjana ekonomi. Saya pelaku ekonomi. Ya sarjananya di pelaku. Kalau saya sarjana ekonomi langsung di jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi jadi tepat sekali. Kalau saya mengajarkan ekonomi, saya lebih ke praktisinya. Ya, apanya ya? Kalau saya langsung akademi. Ya, kalau saya akademiknya, kalau ya praktisinya. Akhirnya bisa ketemu hari ini dan kita bisa berbagi. Tapi kembali lagi, pandangan kita terhadap anak-anak kita, khususnya di masa kini, generasi muda kita, apalagi generasi milenial atau generasi Z, kita lihat tanda kutip kalau perempuan ini masih banyak orang tua kita di luar sana bahwa ketika mereka mau berinovasi, berkreasi di luar sana, kadang masih ada orang tua nggak usah gitu ya. Pikirnya mungkin tanda kutip terlalu bagaimana lah gitu. Bagaimana pandangannya Ibu? Iya, mudah-mudahan itu sudah tidak banyak ya. Dan itu salah satu motivasi saya untuk sekolah. Bagaimana mengubah mindset orang-orang yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya di sumur, di kasur dan di dapur. Jadi bagaimanalah kita
tetap di 3 R itu, di sumur, di kasur, dan di dapur, tetapi kita juga harus berkiprah di dunia luar. Iya, dan saya memang selalu menekankan khususnya ke anak-anak kita, generasi-generasi muda yang perempuan, bahwa kita itu adalah pelaku utama dalam pendidikan keluarga. Iya, betul. Kita adalah pelaku utamanya. Kapan kita perempuan tidak cerdas mengelola keluarga, anak-anak khususnya di rumah, bagaimana nasib anak-anak kita ke depan? Iya, jadi biar bagaimanapun juga mengatakan banyak yang itu sarjana apa segala macam kan begitu. Iya, tetapi kan yang kita pikirkan adalah besok-besok kita sebagai perempuan itu mesti insya Allah berumah tangga insya Allah berumah tangga, dan kalau dikaruniai anak berarti kita adalah pendidik di keluarga kita. Kalau kita sendiri tidak tahu tentang pendidikan, bagaimana nasib anak kita? Ya, jadi itu yang memang perlu pemikiran, bagaimana kita mengubah mindset dulu, mindset kawan-kawan kita di luar sana yang mengatakan bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, itu juga di 3R itu, kembali ke dapur itu. Iya sih, kembali ke dapur, tapi mungkin ketika kita ke dapur bedalah. Kalau saya campur ini dan sebagainya, ini adalah trik-trik tersendirinya seperti itu. Nah, jadi saya kira marilah ini kalimat ajakan Pak Irfan. Iya, marilah kita mengubah pola pikir kita. Marilah kita menjadikan perempuan-perempuan itu adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang mumpuni, perempuan yang bisa di mana saja, termasuk pada tahapan pengambilan keputusan. Karena memang sebenarnya selama ini like or dislike lah ya, setuju atau tidak, masih ada gap-gap. Pada saat pengambilan keputusan itu masih kurang perempuan yang diberikan tugas sebagai pengambil keputusan. Dan ketika perempuan-perempuan semua sudah sudah mumpuni, sudah mandiri, maka saya yakin bahwa di tempat-tempat dimanapun, apakah itu ASN, non ASN atau dimanapun itu, perempuan itu insya Allah bisa. Dan perempuan itu lebih telaten lah Pak Irfan. Telaten kan, lebih telaten, lebih disiplin. Dari hasil penelitian kan seperti itu. Seperti itu. Cuma karena kadang kalau saya sih menurut saya kita jadi ibu rumah tangga memang harus cerdas Pak Irfan. Kalau kita tidak cerdas, bagaimana kita bisa memanage rumah tangga kita sendiri kalau kita tidak punya ilmu kan? Benar sekali. Urusan memasak saja harus punya ilmu. Jadi apalagi mengelola rumah tangga, mengurus keuangan, itu istri harus bisa. Memasak istri harus bisa. Ngurusin suami istri harus bisa. Tapi berkarir juga harus bisa. Nah, kalau saya Pak Irfan, saya itu berkarir, alhamdulillah sangat didukung suami. Suami saya juga kebetulan adalah salah satu pemerintah ya di sini ya. Tapi beliau tidak pernah tidak pernah mengekang, tidak pernah melarang saya untuk berkreasi. Saya aktif di organisasi, beliau mengizinkan. Saya kerja, bahkan saya pernah kerja Pak Irfan. Dulu saya pernah kerja sebagai tenaga pendamping masyarakat. Itu leading sektornya ada di Bapeda. Saya satu-satunya perempuan. Jadi koordinator. Yang saya bawahi laki-laki 40 orang. Luar biasa ya? Jadi saya berangkat keluar misalnya workshop lah atau ke lapangan, itu saya selalu sendirian perempuan. Sampai pernah terjadi satu kali kita workshop di Bandung kalau nggak salah. Kebetulan atasan saya, suami saya sendiri waktu itu kan. Dikiranya saya selingkuh dengan bos saya gitu. Saya tidurnya sekamar. Itu kenapa koordinatornya Bulukumba katanya tidur sama atasannya, kepala bidangnya. Orang nggak tahu ini suami saya karena itu tadi Pak Irfan, saya berkarir. Iya, saya berkarir walaupun saya berada satu bidang dengan suami, tapi kami profesional. Kami tidak pernah menunjukkan bahwa saya suami istri gitu. Nah, yang seperti itu perempuan harus bisa menunjukkan profesionalitasnya, harus bisa menunjukkan disiplinnya menjadi karyawati dan disiplin menjadi istri dan ibu rumah tangga. Saya sedikit membocorkan rumah tangga saya. Anak saya 5 Pak Irfan, 2 cowok, 3 cewek.
Ya kebayanglah bagaimana. Tapi karirnya tetap berjalan. Karir berjalan Pak Irfan. Alhamdulillah anak saya yang perempuan ini kembar 3. Dan saya berkarir itu sejak anak saya yang kembar 3 ini, karena dia anak ketiga, anak terakhir ya kalau hitungannya. Sejak umur 2 tahun saya sudah berkarir. Namanya tinggal di rumah itu ya malam baru ada di rumah. Benar sekali. Tapi pendidikan anak, ngurusin rumah tangga tidak pernah saya lepaskan. Itu juga karena mereka sangat mendukung. Sampai mereka sedewasa sekarang, karena mereka semuanya sudah jadi mahasiswa. Mereka tidak pernah ada yang melarang ibu nggak usah kerja atau segala macam. Malah semuanya mendukung gitu, mensupport ya, sangat mensupport sekali. Karena dari situ mereka juga belajar. Alhamdulillah anak saya yang kembar 3 itu termasuk yang laki-laki, semuanya aktif organisasi. Jadi mereka mungkin belajar dari saya gitu kan. Dan memahami belajar ya. Oh ibu saya seperti ini rupanya, banyak teman organisasi di mana-mana. Akhirnya mereka juga ikut organisasi. Alhamdulillah mereka di organisasi juga jadi pemimpin. Ada yang jadi ketuanya juga, ada jadi bahkan anak saya yang perempuan yang bungsu yang itu jadi ketua kelas bertahun-tahun. Yang laki-laki jadi pradana, jadi apa sih namanya pramuka ya. Itu selalu jadi ketua-ketuanya gitu. Yang kedua juga yang cowok itu kemana-mana pergi selalu jadi ketua gitu. Padahal kalau saya nilai ini anak tidak cerdas-cerdas amat, tapi bisa memimpin gitu. Itu mungkin karena mereka semua belajar melihat dari kedua orang tua seperti itu. Iya betul sekali. Jadi kita tuh jadi ibu bukan hanya yang seperti tadi Bu Kasmawati sebut, hanya bisa di kasur, di sumur dan di dapur, tapi juga harus bisa ada di mana-mana, bisa apa-apa dan bisa menempatkan dimanapun sepanjang itu masih dalam koridor kita. Jadi ya kita seperti ini juga karena dukungan suami juga. Gitu. Nah, benar sekali. Tentunya selain dukungan suami dalam mengikuti proses tadi, tentu ada doa orang tua tentunya kan. Tentu, betul nah, sekali. Mungkin ada sebelum Dokter Bondi ini berkarir, tentu mungkin ada pesan atau seperti apa khususnya ibu kita kan? Iya. Kira-kira ada nggak? Iya. Kalau saya sih dulu kebetulan ibu saya memang juga dulu aktivis ya. Di zaman dahulu kan ya. Orang itu zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda ya. Beda itunya lah pokoknya. Nah, kebetulan bapak saya juga memimpin sektor lah gitu seperti itu di kecamatan, di kabupaten. Ibu saya juga aktif. Nah, mungkin juga saya belajar dari ibu saya, melihat keaktifan ibu saya itu di situ juga saya terpancing untuk ikut seperti beliau kan. Ada satu hal yang pernah beliau sampaikan ke saya, orang tua saya sangat mendukung semua apa yang kita lakukan, tapi dia ya ini bukan merendah, bukan ini ya, saya hanya mengatakan apa yang orang tua saya pesankan. Kamu bekerja, kamu berkarir, kamu hidup, tapi tidak usah berpolitik katanya. Seperti itu ya. Seperti itu, tapi ya itu kan namanya orang tua zaman dahulu. Mereka punya pemikiran sendiri yang berbeda, ya. Tapi semuanya tidak terlepas dari doa beliau. Ya. Dan walaupun saya pikir ini juga penting untuk anak-anak kita ketahui ya, Bu Dokter ya. Orang tua kita sudah meninggal pun kita tetap harus izin sama orang tua, walaupun dia sudah tidak ada di dunia ini, tapi kan kita bisa izin secara batin ya. Saya izin mau seperti ini, mau seperti ini. Tapi memang terbukti sih Pak Irfan, saya pernah kepingin berkiprah di politik. Pernah. Saya bahkan pernah nyalek. Oh gitu ya. Pernah nyalek. Tapi mungkin karena pesan orang tua seperti itu, jiwa saya sepertinya tidak ke situ deh. Iya, saya memang kepengen, tapi begitu saya masuk melihat kenyataan seperti ini, sepertinya jiwa saya tidak di sini. Atau cuma karena mau membuktikan nih apa yang disampaikan orang tua, benar nggak sih? Saya sebenarnya tidak seperti itu juga, tapi kejadian bahwa saya tidak jadi di dunia politik ini, akhirnya saya sadar, oh rupanya ini karena pesan orang tua memang jangan gitu. Jadi mungkin karena itu, jadi apa-apa itu saya ngambil di pelajarannya, apa-apa itu harus dengan restu orang tua lah, seperti itu. Jadi anak-anak sekarang walaupun sudah berhasil, misalnya keberhasilan anak itu
dari doa orang tua ya. Iya, benar sekali. Jadi seperti itu kalau Luar biasa. kita mau Iya, iya. kalau Luar kita biasa mau sekali, berhasil ya. semuanya harus dengan restu orang tua. Benar sekali. Ya, saya menurut saya tempat belajar saya yang paling nyaman dan paling selalu perlindungan itu adalah orang tua. Saya kan bungsu Pak ya. Sama, saya juga. Sama ya. Saya anak bungsu dari 8 bersaudara. Iya. 8 bersaudara itu alhamdulillah sekolah semua, sarjana semua, dan dengan melihat kondisi ekonomi orang tua saya yang bukan orang berada, yang bapak pamung desa, yang kepala desa, ibu Itu pejabat juga sudah. iya, alhamdulillah. Tapi kan kepala desa dulu tidak iya. kan? Iya, kepala desa di zaman nama doang. iya, kepala desa di zaman Orde Baru bersamaan dengan Iya, mertuanya Ibu Adi. Iya, saya belajar banyak dari beliau. Terus terang saya belajar banyak dari beliau karena dengan serba sederhana beliau mampu menyekolahkan anak-anaknya. Benar sekali. Dan pesan beliau ke kami bersaudara, beliau mengatakan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya lahan yang luas seperti orang-orang. Saya tidak punya tabungan yang banyak. Saya bukan orang high class. Jadi kamu harus menuntut ilmu sepanjang kamu bisa. Semampu kamu bisa, silakan tuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang kamu miliki itu tidak akan pernah dicuri oleh orang lain. Betul. Iya, ilmu yang kamu miliki itu adalah tetap milik kamu dan kamu boleh membagikan tanpa berkurang ilmumu. Justru ketika ilmu itu kamu bagikan, insya Allah ilmumu akan lebih bertambah. Itu yang selalu saya ingat. Makanya itu adalah cambuk terkuat buat saya untuk terus belajar. Ya, jadi persoalan gelar dan segala macam itu adalah bagian dari proses kehidupan. Nah, kemudian yang kedua, ibu saya itu selalu mengajarkan kami kesederhanaan. Ya, dalam kondisi apapun, apakah mungkin pada saat itu kita lebih, itu tetap sederhana. Jadi saya belajar begitu banyak ilmu dari beliau berdua, ilmu kepemimpinan. Karena kebetulan juga ibu saya kepala sekolah. Ya, tapi kepala sekolahnya itu di madrasah. Ya, jadi saya di madrasah juga sekolahnya, madrasah ibtidaiyah, lanjut SMP, lanjut SMIA, kemudian UNM, ya IKIP, UNM, dan kembali di akhir di jenjang pendidikan formal tertinggi saya, program doktor, saya kembali ke sekolah agama Pak Irfan. Saya alumni UIN, Alauddin Makassar, untuk program S3 saya. Harusnya dipanggil Ustaz saya. Janganlah. Itu berat daripada lebih berat. Nah, kenapa saya kembali? Dulu profesor saya di UNM mengatakan begini, kenapa ke UIN? Kamu kan alumni UNM, tuntaskanlah di UNM. Saya mengatakan, saya minta rekomendasi ke beliau untuk lanjut program doktor. Saya mengatakan mohon izin Pak Prof, saya ke UIN karena dasar saya agama, madrasah ibtidaiyah, jadi saya akan menuntaskannya di agama juga. Iya, dan saya ambil jurusan pendidikan dan keguruan dengan kekhususan psikologi pendidikan. Iya. Luar biasa sekali. Di samping saya belajar berorganisasi di Serikandi Pemuda Pancasila saya wakil ketua, kemudian di PIM Perempuan Indonesia Maju. Di Kabupaten Bulukumba. Kita saya sama-sama ketua. di PIM juga. Iya, kami sama-sama di PIM. Luar biasa sekali. Nah, saya terharu sekali apa yang disampaikan, dan tentunya ini juga suatu pembelajaran kepada anak-anak muda dan khususnya perempuan ya di luar sana. Nah, kira-kira terakhir nih, pesan yang disampaikan kepada teman-teman di luar sana atau closing statementnya kita. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Iya, kalau saya untuk anak-anakku yang perempuan, adik-adik yang perempuan, marilah kita menjadi perempuan yang cerdas, karena kecerdasan itu akan membukakan kita pintu. Kecerdasan akan membukakan kita pintu, tapi ingat, karakter akan membiarkan pintu-pintu itu selalu terbuka. Jadi walaupun kita cerdas secara intelektual, tetapi kecerdasan emosional kita, karakter kita, perilaku kita, itu
tidak cerdas. Ya, apalagi kecerdasan hubungan kita sama Allah, kecerdasan spiritual kita. Itu yang perlu kita jaga. Jadi kecerdasan bukakan kita pintu, tetapi karakter akan membiarkan pintu-pintu itu tetap terbuka. Luar biasa sekali. Kurang lebih sama ya. Jadi saya berharap juga untuk teman adik-adik dan anak-anak perempuan di luar sana, tetaplah belajar. Sekeras apapun kehidupan ini, kalau kita belajar, insya Allah pasti ada jalan untuk kita terus berkembang dan akhirnya bisa eksis. Jangan pernah malu untuk memulai apabila kita merasa diri saya bodoh misalnya. Jangan mengembangkan itu gitu. Tetaplah memiliki rasa percaya diri yang tinggi, tapi tetap juga dengan terus memperbaiki karakter tadi seperti yang disebutkan itu dokter. Itu sangat penting. Walaupun kita cerdas, tapi kalau kita tidak punya kecerdasan emosional yang juga menunjang, itu saya kira tidak bisa sejalan, Pak Irfan. Jadi kita harus tetap punya itu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Itu harus tiga-tiganya harus dimiliki untuk setiap perempuan. Mau seperti apapun kehidupan kita sulitnya, milikilah semuanya itu. Karena kita bisa eksis di dunia kita, di tempat kita hidup, di tempat kita beraktivitas ya. Itu harus kita tunjukkan dengan tiga itu tadi. Kadang-kadang orang cerdas tapi tidak punya kecerdasan emosional. Itu nggak bisa jadi juga, Pak Irfan. Bukan nggak bisa jadi sih, tapi kurang ya, Bu Dokter ya, dia pasti kurang. Dan tidak punya kecerdasan spiritual juga akan lebih kurang lagi, karena itu justru yang menunjang kecerdasan intelektual tadi. Yang dua tadi ini akan menunjang kecerdasan intelektual tadi. Satu, tapi saya agak menyimpang, boleh Pak Irfan? Ya, keluar dari jalur nanti saya mau memasarkan produk saya. Nanti kita akan undang khusus. Oh, boleh ya. Undang khusus untuk hal itu. Iya ya. Ya, intinya hari ini adalah perempuan cerdas kan. Perempuan cerdas Indonesia maju. Indonesia maju. Satu lagi Pak Irfan, pesannya Pak. Anak-anak semuanya yang perempuan jangan segan untuk bergabung di organisasi. Iya, organisasi itu mengajarkan kita banyak hal. Kekompakan, kebersamaan, kedisiplinan. Semuanya bisa kita dapatkan dalam organisasi sepanjang kita mengikuti jalur organisasi yang benar. Jangan sampai kita juga ikut organisasi yang malah menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Karena kan sekarang banyak ya Pak Irfan ya, organisasi menyebutkan saya ini tapi ternyata lain, salah. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Kita juga tidak sepandai ini sebelumnya mau bisa ngomong ke depan. Nggak seperti itu. Butuh proses ya. Di organisasi kita belajar itu semuanya, bagaimana kita berbicara, bagaimana berinteraksi dengan siapapun, bagaimana kita menjaga sikap kita, itu semua kita dapatkan dari organisasi juga. Terima kasih. Dan terakhir sekali Pak, mari kita perempuan Indonesia lebih maju, tetapi jangan lupa kita ini jangan melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Betul sekali. Itu yang utama. Baik, terima kasih lagi ucapkan hadir di podcast Bijak. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Teman-teman di luar sana, inilah perempuan-perempuan hebat kita. Iya, bisa kita jadikan motivator di dalam kehidupan kita, khususnya kaum perempuan di luar sana. Jadi jangan pernah takut untuk berkarir. Ikuti proses ketika kamu mau sukses. Jangan kembali melihat dan mendengarkan hal-hal yang tidak membangun diri Anda. Di antaranya ketika Anda mendengar bahwa perempuan akan kembali pada kodratnya kasur, sumur, dan dapur. Cut itu untuk Anda menjadi perempuan yang hebat. Terima kasih. Saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.